asrofil anbiya wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Salawat serta salam tercurah untuk baginda Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Puji syukur, alhamdulillah hari ini kita diberi sehat sehingga kita dapat hadir di acara kajian tafsir Ashabun Nuzul surat Al-Baqarah ayat 17 sampai dengan 14 yang akan dipandu oleh Ustazah Fitria Sabrina LCMA. Sebelum dimulai, yang saya hormati Utisina selaku Ketua Pencipta Ilmu, para Ustazah Sabrina LCMA, Ustazah Nur Haibi, Ustazah Fira, Ustazah Fatimah, dan semua para jemaah sekalian yang tidak disebutkan satu persatu dengan tidak mengurangi rasa hormat. Mari sebelum dimulai, marilah sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, alhamdulillah Ustazah Fitria sudah hadir pada hari ini. Pada acara selanjutnya adalah pembacaan surat Al-Baqarah yang akan dibacakan oleh Ustazah. Udah hadir ya, Ustazah Ebi sudah hadir? Belum hadir. Ya. Ustazah Fira. Ustazah Fira, maaf. Ustazah Ebi berkendala hari ini. Ustazah Fira yang menggantikan. Ya. Alhamdulillah kepada Ustazah Fira untuk membaca surat Al-Baqarah ayat 17 sampai 24 dan sari tilawah oleh Uti dari Suswita. Kepada Ustazah kami persilahkan. Ustazah Fira, silakan. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada naran falamma adaa'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Au kasayyibin minas samaa'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barqun yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim minas sawa'iqi hadharal maut. Wallahu muhitum bil kafirin. Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adaa'a lahum mashaw fihi wa idza azlama 'alaihim qamu walau sya'allahu ladhahaba bisam'ihim wa absarihim. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'an wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum.
فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api. Setelah menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu, dan buta, sehingga mereka tidak dapat kembali. Atau seperti orang-orang yang ditimpa hujan lebat dari langit, yang disertai kegelapan petir dan kilat. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya, menghindari suara petir itu, karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir. Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu. Dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit. Lalu Dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rejeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Jika kamu tidak mampu membuatnya, dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selesailah pembacaan surat Al-Baqarah ayat 17 dan sampai dengan 24 beserta terjemahannya. Mudah-mudahan yang membaca dan kita yang mendengarkan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Memasuki acara selanjutnya, acara pokok yaitu kajian tafsir dan ashabun nuzul surat Al-Baqarah ayat 17 sampai dengan 24. Sebelum kita mulai, kita sudah mengenal pastinya. Saya mengingatkan bahwa kita hari ini bersama Ustazah Fitria LCMA. Beliau adalah lulusan dari dosen Livia Jakarta
pendidikan S1 dan S2 Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya kepada Ustazah kami persilakan untuk memandu acara membacakan materi. Kepada Ustazah kami persilakan. Silakan. Baik, terima kasih Umi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nura wa qaddarahu manazila lina'lama 'adada as-sinina wal hisab. Thumma salatan wa salaman 'ala sayyidina wa habibina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas nikmat dan limpahan berkah Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali, bersilaturahmi kembali bersama umi-umi semua sekalian, sama akhwat sekalian dalam majelis ilmu kita ini. Kemudian selawat beringan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pemimpin umat, Nabi akhir zaman, yang mana beliau insya Allah akan memberikan syafaat kepada kita semua di hari akhirat nanti sebagai penolong kita, gitu, mempermudah kita ketika menjalankan kejadian-kejadian yang akan terjadi di hari akhirat nanti. Gitu. Fase-fase yang sangat banyak sekali, semoga Allah mudahkan dengan sering-sering bersalawat kepada baginda kita Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Baiklah umi-umi dan akhwat sekalian, mungkin kita langsung saja pada materi kita pada hari ini. Saya minta maaf tadi karena terlambat, agak lama tadi terlambatnya, karena memang ada permasalahan di laptop tadi. Alhamdulillah sekarang udah bisa normal kembali, laptopnya udah pindah ke laptop, alhamdulillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk hari ini kita akan melanjutkan kajian tafsir kita, yaitu surat Al-Baqarah ayat 17 sampai ayat 24. Mungkin review flashback kembali ya akhwati sekalian, pada bulan sebelumnya kita sudah membahas tentang golongan-golongan yang Allah jelaskan pada awal surat Al-Baqarah. Ada 3 golongan kemarin. Yang pertama ada golongan orang-orang yang bertakwa atau orang yang beriman. Yang kedua Allah menjelaskan tentang golongan orang-orang yang kafir. Kemudian yang ketiga Allah menjelaskan tentang orang-orang yang munafik. Nah, jadi pada ayat kedua dan kelima Allah menjelaskan tentang orang beriman atau bertakwa. Kemudian ayat 6 dan 7 tentang orang kafir, sedangkan ayat 8 sampai 20 Allah menjelaskan begitu panjang lebar sekali tentang orang munafik. Nah, di sini mungkin kita bisa perhatikan kenapa ketika Allah menjelaskan tentang orang munafik, di sini ayatnya banyak sekali sampai kita harus bagi jadi 2 sesi gitu. Sebelumnya sebagian sudah kita bahas dan sekarang lanjutan dari golongan orang munafik lagi yang perlu kita bahas gitu pada hari ini. Ya, karena memang sebagaimana telah disampaikan juga sebelumnya, Allah sangat mewanti-wanti kita terhadap golongan munafik yang berada di tengah-tengah kaum muslimin, kayak gitu, akhwati sekalian. Karena orang munafik ini memang sangat berbahaya, kayak gitu. Dan kita pun juga susah untuk mendeteksinya, kayak gitu. Karena mereka itu pada zahirnya, pada lisannya, dia bilang dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala bersama golongan orang-orang yang beriman lainnya. Namun di sisi lain di hatinya dia mengingkari atas kebenaran Al-Quran, mengingkari Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagainya. Jadi di sini Allah menjelaskan tentang ayat yang banyak sekali tentang orang munafik ini karena memang ini menunjukkan bahwasanya kita harus berhati-hati terhadap golongan ini, kayak gitu. Yang mana kita sulit membedakan antara orang munafik dengan yang tidak munafik, seperti itu. Nah, di sini Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيد من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا walau sya'allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan tentang orang-orang munafik yang berada di sekitar kaum muslimin. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan 2 perumpamaan akhwati sekalian. Yang pertama ada perumpamaan api, yang kedua ada perumpamaan dengan air atau air hujan. Nah, sebelum kita masuk pada perumpamaan ini, kita perlu mengetahui kenapa Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayat Al-Qur'an terdapat banyak sekali permisalan atau perumpamaan, kayak gitu.
Bukan hanya di ayat ini saja. Di ayat-ayat lain Allah juga banyak menjelaskan tentang perumpamaan-perumpamaan atau kiasan-kiasan seperti itu. Nah, dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalikal amsalu nadribuha lin-nasi wa ma ya'qiluha illa al-'alimun." Dan itulah permisalan-permisalan yang kami tetapkan atau kami permisalkan untuk manusia, wa ma ya'qiluha illa al-'alimun. Dan tidaklah memikirkannya itu kecuali orang-orang yang mengetahui kayak gitu. Nah, jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan dua hal. Misalkan nih Allah menerangkan tentang sesuatu. Jadi Allah mengiaskan antara satu hal dengan hal yang lain kayak gitu. Misalkan nih orang munafik dikiaskan dengan orang yang menyulut api, atau orang munafik dikiaskan dengan orang yang ditimpa hujan besar kayak gitu. Berarti kan ada dua hal yang diumpamakan atau yang disamakan. Nah, di sini faidahnya adalah agar orang yang membaca Al-Qur'an atau orang yang memahami Al-Qur'an itu akan dapat membayangkan keadaan yang Allah inginkan tersebut gitu, atau yang Allah ingin jelaskan tersebut kayak gitu. Nah, ketika kita menyampaikan sesuatu dengan perumpamaan, otomatis akal kita akan membayangkan, oh gitu tuh maksudnya kayak gitu kan. Jadi Allah mengumpamakan dengan hal ini dengan hal ini. Kemudian kita membayangkan dua hal tersebut. Oh, berarti kemiripannya seperti ini gitu. Sehingga kita lebih mudah memahami apa yang ingin Allah sampaikan. Nah, jadi di sini kita masuk saja pada perumpamaan pertama. Allah menyampaikan bahwasanya orang munafik itu perumpamaannya yang pertama seperti api. Nah, seperti orang yang menyulut api. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. Permisalan mereka seperti orang-orang yang menyulut api. Nah, misalkan nih pada kegelapan malam ada orang yang ingin mendapatkan cahaya, maka dia menyulut api dengan menggesekkan dua batu biasanya itu kan kalau zaman-zaman dahulu itu. Kemudian falamma adaa'at ma haulahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Nah, ketika sudah terang atau sudah nyala api tersebut, Allah langsung mematikan api tersebut dan membiarkan mereka dalam kegelapan dan mereka tidak bisa melihat apa-apa. Nah, di sini Allah mengumpamakan orang-orang munafik tersebut dengan kondisi keimanannya kayak gitu. Sebagaimana kita telah sebutkan sebelumnya, orang munafik ini adalah orang-orang yang zahirnya beriman, mulutnya bilang dia beriman, tetapi hatinya atau perbuatannya tidak menunjukkan keimanan tersebut kayak gitu. Jadi dia tidak konsisten dengan kata-katanya atau tidak konsisten dengan keimanannya. Nah, jadi nur di sini atau cahaya yang dia hidupkan ini dari gesekan batu yang dia nyalakan tadi itu diumpamakan dengan keimanan mereka kayak gitu. Di awal-awal mereka menyebutkan, ya saya beriman kepada Allah, saya juga beriman kepada Rasulullah SAW kayak gitu. Namun pada hakikatnya mereka bukanlah orang yang beriman. Maka di sini Allah katakan, falamma adaa'at ma haulahu dhahaballahu binurihim. Kemudian Allah mematikan langsung atau memadamkan langsung cahaya keimanan mereka. Kenapa? Karena memang mereka sendiri sebenarnya tidak beriman kayak gitu. Dan kemudian Allah meninggalkan mereka dalam keadaan tidak bisa melihat sama sekali. Nah, jadi di sini Allah mengumpamakan dengan tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Zulumat di sini artinya adalah kegelapan-kegelapan, bukan hanya satu kegelapan saja, tapi kegelapan yang banyak. Jadi Allah perumpamakan dengan kegelapan yang banyak itu karena memang orang-orang munafik ini dia berada dalam keraguan-raguan yang banyak sekali ya gitu. Jadi kegelapan di sini maksudnya mereka ragu-ragu, kemudian mereka juga takut gitu, takut ketahuan ininya gitu kan, kedoknya kayak gitu. Kemudian dia juga kadang-kadang mau sholat atau mau beribadah juga sama-sama orang mukmin, tetapi ternyata ibadahnya pun juga ada rasa was-was, ada rasa riaknya. Kemudian dia seperti itulah, jadi dalam keadaan yang sangat-sangat membingungkan kayak gitu. Jadi terdapat zulumat atau banyak sekali kegelapan-kegelapan yang ada pada lingkungan orang tadi itu gitu, pada orang munafik tadi tersebut gitu. Jadi tidak diumpamakan dengan zulmun satu saja, tetapi zulumatun, yaitu kegelapan-kegelapan yang banyak gitu. Nah, ini adalah perumpamaan yang pertama Allah sebutkan, seperti orang yang menyulut api, kemudian ketika sudah terang Allah matikan. Itu sama dengan keadaan iman mereka. Yang pertama mereka beriman, kemudian setelah itu mereka ternyata kafir di tengah jalan, maka Allah juga menghilangkan keimanan mereka atau menghilangkan hidayah dari hati-hati mereka sehingga mereka la yubsirun, tidak dapat melihat kebenaran. Kayak gitu. Kemudian selanjutnya Allah katakan summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Mereka itu adalah orang yang tuli dari mendengarkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, kemudian bukmun bisu dan tidak mau menyampaikan kebenaran tersebut walaupun mereka tahu. Fahum la umyun, yaitu buta, tidak bisa melihat kebenaran dengan hati yang lapang atau dengan hati yang jernih. Fahum la yarji'un, dan mereka tidak akan pernah kembali kepada kebenaran. Kenapa? Karena memang aslinya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Aslinya memang benar-benar kafir kayak gitu kan. Tapi cuma kepura-puraan aja kayak gitu. Kemudian selanjutnya perumpamaan yang kedua, Allah mengumpamakan mereka seperti orang-orang yang ditimpa hujan besar, yaitu perumpamaan dengan air. Allah Subhanahu wa taala mengatakan au kasayyibin minas sama'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq
yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadaral maut wallahu muhitun bil kafirin. Atau keadaan mereka itu di sisi lain kayak gitu, Allah mengumpamakan mereka seperti orang yang ditimpa dengan hujan besar. Sayyib di sini artinya hujan yang besar, hujan yang sangat lebat sekali, minas sama, dari langit, fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq. Dan bukan hanya hujan besar saja, tapi di situ terdapat kegelapan-kegelapan yang banyak juga kayak gitu. Nah, kalau kita ibaratkan ya akhwati sekalian, misalkan nih ketika terjadi hujan besar, otomatis kan keadaan gelap sekali. Jadi gelapnya itu bukan hanya satu kegelapan saja, tidak, tapi ada banyak kegelapan. Misalkan nih ketika hujan besar, otomatis cahaya matahari tidak akan menyinari kita, itu juga kita akan merasakan gelap. Kemudian ada awan yang sangat banyak sekali, mendung-mendung yang berwarna hitam, itu juga menyebabkan kegelapan. Dan begitu juga ketika hujan deras terjadi, otomatis air hujan itu akan menghalangi pandangan kita kayak gitu. Nah, di sini Allah katakan zulumat, yaitu kegelapan yang banyak, bukan hanya satu kegelapan saja. Nah, di sini diibaratkan dengan ya keraguan-raguan orang munafik tadi. Mereka ragu-ragu, kadang-kadang beriman, kadang-kadang enggak, kadang-kadang ya kayak gitulah keadaan mereka itu tidak jelas kayak gitu posisinya kayak gitu. Dan di situ terdapat juga ra'adun. Ra'adun artinya adalah petir yang menggelegar, bunyi suara yang menggelegar yang menakutkan kayak gitu. Wa barqun, begitu juga ada kilat yang menyambar-nyambar. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadaral maut. Yang mana mereka saking takutnya, mereka menutup telinga mereka itu dengan jari-jari kayak gini, atau dengan tangan mereka seperti ini. Hadaral maut, karena mereka sangat-sangat takut sekali akan kematian. Wallahu muhitun bil kafirin. Dan begitulah Allah meliputi dengan ilmu dan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, meliputi orang-orang kafir atau menakut-nakuti mereka, karena memang keadaan mereka itu juga mempermainkan orang mukmin dan mempermainkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya Allah mengatakan yakadul barqu yakhtafu absarahum. Hampir-hampir saja kilat tersebut menyambar penglihatan mereka, hampir buta mereka karena disambar kilat kayak gitu. Falamma adaa'at ma haulahu aw falamma adaa'a lahum mashaw fi wa idza adlama 'alaihim qamu. Jadi dalam keadaan hujan yang lebat tadi, ketika banyak sekali kegelapan, mereka ketika mendapatkan cahaya sedikit saja mereka bisa berjalan. Mereka akan berjalan kayak gitu, meneruskan perjalanan mereka. Namun ketika Allah menghilangkan petir tersebut atau kilat tersebut, maka mereka akan berdiri kayak gitu, nggak tahu mau pergi kemana arahnya. Nah, walau sya'allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Seandainya Allah Subhanahu wa taala menginginkan, pasti Allah akan menghilangkan penglihatan, pendengaran mereka. Dan sesungguhnya Allah Maha berkuasa terhadap segala sesuatu. Nah, di sini ya akhwati, Allah mengumpamakan orang-orang munafik ini dengan orang yang tertimpa hujan besar, yang ada kilat, yang ada guntur, yang mana mereka sangat takut. Pokoknya keadaan waktu itu benar-benar sangat menyeramkan bagi mereka. Sampai mereka menutup telinga mereka agar tidak mendengar suara-suara yang mengerikan tersebut kayak gitu. Nah, di sini Allah mengumpamakan dengan kehidupan mereka di dunia. Ya, mereka takut nanti turun ayat Al-Quran yang akan menyinggung mereka atau yang membuka kedok mereka. Ya, seperti itu. Jadi mereka keadaannya bimbang kayak gitu, nggak tentu arah. Ketika ada petunjuk, dia berjalan. Ketika nggak ada lagi petunjuk, karena iman mereka hilang, mereka juga akan berhenti, nggak tahu akan pergi ke arah mana kayak gitu. Jadi mereka tidak tentu arah seperti itu. Seperti itulah kehidupan mereka di dunia, karena memang iman mereka setengah-setengah. Adapun di akhirat, Allah juga memberikan perumpamaan yang serupa, akhwati sekalian. Nah, di sini dikatakan dalam ayat lain Allah berfirman, yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Bushrakumul yawma jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Dzalikal fawzul 'adzim. Yawma yaqulul munafiqina wal munafiqati lil ladzina amanu unzuruna naqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nura faduriba bainahum bisurin lahu bab batinuhu fihi ar-rahmah wa dhahiruhu min qibalihi al-'adzab. Nah, adapun di hari akhirat keadaan mereka juga serupa. Yang mana Allah mengatakan yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim. Jadi ketika di hari akhirat nanti akhwati sekalian, orang-orang yang beriman akan Allah bekali dengan cahaya. Cahaya di muka mereka dan cahaya di samping kanan mereka. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud dalam sebuah athar atau sebuah kabar dalam penafsiran ayat ini, beliau mengatakan bahwasanya setiap orang mukmin itu akan diberikan cahaya di muka dan di samping kanannya. Yang mana cahaya tersebut sesuai dengan kadar keimanan mereka di dunia. Jadi sebagian mereka ada yang cahayanya itu besar seperti gunung, ukurannya, ada yang setinggi pohon korma, bermacam-macam sesuai dengan kadar keimanannya kayak gitu. Dan yang paling rendah itu adalah cahaya yang ukurannya sebesar telunjuk atau sebesar jari aja. Dan itu pun kadang hidup, kadang mati, kadang hidup, kadang mati. Coba kita bayangkan akhwati sekalian di hari akhirat nanti,
ketika kita akan melewati sirat atau siratal mustaqim, yang mana ujungnya adalah surga, dan di tengah-tengahnya atau di bawahnya itu adalah lembah neraka. Nah, di situ keadaannya sangat gelap sekali. Jadi dalam tafsiran ayat ini, Allah mengumpamakan bahwasanya orang mukmin itu akan mendapatkan cahaya yang terang sekali, sehingga mereka mudah jalannya itu menuju surga, di siratal mustaqim tadi. Gitu. Jadi yang imannya kuat dan ibadahnya banyak di dunia, maka dia akan mendapatkan cahaya yang besar juga, sehingga mereka dapat petunjuk menuju jalan surga dengan segera. Gitu. Adapun orang-orang yang munafik ini, karena memang kondisinya itu nggak jelas dari awal ya, dari dunia pun juga setengah-setengah keimanannya, mereka mendapatkan cahaya juga. Kenapa? Karena memang zahirnya mereka beriman dari mulut aja kayak gitu. Walaupun cahaya ini cuma sedikit sekali, yaitu sebesar telunjuk aja. Itu pun kadang mati, kadang hidup. Kalau hidup, dia berjalan gitu kan menuju arah surga, kemudian mati lagi, kemudian dia berhenti, nggak tahu mau kemana kayak gitu. Nah, di sini Allah umpamakan juga dengan ayat yang kita sebutkan tadi. Nah, ketika mati, dia nggak tahu mau kemana. Akhirnya dia berkata kepada orang mukmin yang berada di depan dia. Jadi kan itu berombongan ya, akhwati sekalian. Kita kan berombongan perginya gitu kan, antrian untuk menuju siratal mustaqim tersebut. Nah, ketika orang munafik ini mati ininya cahayanya, maka dia memanggil orang mukmin. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu unzuruna naqtabis min nurikum. Karena dia udah kehilangan cahaya, aduh mau kemana lagi jalannya ini, dia berada dalam ketakutan gitu kan. Akhirnya dia memanggil orang-orang beriman. Unzuruna naqtabis min nurikum. Ayo lihat dong ke sini, lihat saya gitu kan. Tolongin saya, tolong berikan cahaya kalian kepada kami gitu kata mereka itu. Kemudian qila irji'u wara'akum faltamisu nura. Kata orang beriman, ya udah kamu pergi balik aja ke belakang cari lagi cahaya kamu, bisa jadi ketinggalan atau gimana gitu kan. Kemudian dikatakan lagi terakhirnya faduriba bainahum bisurin lahu babu batinhu fihi rahmah wa zahiruhu min qibalil adzab. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala di situ akhirnya menghamparkan atau meletakkan sebuah hijab atau penghalang antara orang beriman dan orang munafik, yang mana akhirnya mereka jatuh ke jurang neraka karena mereka tidak bisa lagi melihat dan tidak tahu mau kemana arah jalan mereka. Jadi di sini mereka mencoba untuk meminta tolong kepada orang mukmin yang cahayanya banyak, namun tidak bisa atau tidak berhasil. Kenapa? Karena memang setiap orang akan diberikan cahaya masing-masing sesuai dengan kondisi keimanan mereka di dunia, seperti itu. Walaupun mereka sudah meminta gitu, memohon tolong dong, tolong gitu, lihat kami, karena orang mukmin itu ada cahaya di mukanya gitu kan ya akhwati, dan di samping kanannya. Ketika dia melihat ke belakang, otomatis akan menerangi jalan orang-orang yang ada di belakang dia. Akan tetapi pada waktu itu Allah tidak mengizinkan hal itu, karena memang setiap orang akan menjalani sesuai dengan amalan mereka masing-masing di dunia, tidak akan bisa menjadi penolong bagi orang lain pada hari itu kayak gitu. Nah, sama juga dengan ayat yang kita sebutkan ini. Falamma adha'a lahum masyaufi, ketika cahayanya hidup dia jalan. Kemudian setelah itu wa idza adlama 'alaihim qamu, ketika sudah mati cahayanya akhirnya dia berhenti gitu, enggak tahu mau kemana. Jadi intinya orang munafik itu tidak memiliki arah hidupannya gitu. Karena memang dia telah mempermainkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah pun juga mempermainkan mereka baik di dunia maupun di akhirat. Sehingga mereka hidup dalam keterombang-ambingan yang enggak jelas arahnya kemana kayak gitu. Nah, di sini Allah sudah sudah menjelaskan tentang keadaan orang munafik dengan dua perumpamaan. Yang pertama perumpamaan dengan orang yang menghidupkan cahaya di malam hari, dan yang kedua adalah seperti orang yang ditimpa hujan besar yang ada kilat menyambar-nyambar dan sebagainya. Nah, sampai di sini Allah sudah selesai menceritakan tentang ciri-ciri orang munafik. Kemudian di ayat selanjutnya Allah berkata, Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, ini masuk pada pembahasan baru akhwati. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang menciptakanmu dan menciptakan orang-orang sebelummu, semoga kalian dapat menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, di sini akhwati sekalian, mungkin sebagai tambahan pengetahuan saja, di dalam ayat Al-Qur'an terdapat dua khitab atau dua seruan. Yang pertama ada ya ayyuhan nas, yang kedua ada ya ayyuhalladzina amanu. Kalau ya ayyuhan nas ini biasanya diturunkan pada surat-surat Makkiyah atau surat-surat yang turun sebelum Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah. Jadi dikatakan ya ayyuhan nas. Ya ayyuhan nas itu artinya kan umum gitu, wahai sekalian manusia. Jadi masuk di situ orang-orang kafir dan orang-orang yang beriman. Kemudian kalau seandainya khitabnya itu ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, biasanya ayat-ayat ini turun di Madaniyah atau setelah Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah. Namun terkhusus untuk ayat ini pada surah Al-Baqarah ini ada kata ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Namun di sini kata ya ayyuhan nas tidaklah turun pada Mekah atau pada fatrah Makkiyah. Tetapi ayat ini turun ketika Rasulullah SAW telah berhijrah ke Madinah kayak gitu.
Nah, jadi ada 3 pengecualian akhwat sekalian. Semua ya ayuhan nas turun di Mekah dan semua ya ayyuhalladzina amanu turun di Madinah, kecuali 3 ayat. Yang pertama surat Al-Baqarah yang ayat ini. Kemudian selanjutnya ada pada awal surat An-Nisa ayat pertama, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Kemudian selanjutnya ada pada surat Al-Hujurat kalau nggak salah, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum, yang tentang waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu itu. Jadi ada 3 ayat ya ayyuhan nas yang turun di Madinah. Adapun selebihnya turun di Mekah kayak gitu. Nah, ini salah satunya. Allah berfirman, ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia sekalian, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan menciptakan orang-orang sebelummu dari kaum-kaum sebelumnya, karena banyak sekali kaum-kaum sebelum kita ya. Ada kaum 'Ad, kaum Tsamud, ada kaum nabi-nabi terdahulu kayak gitu kan. Jadi sembahlah Allah Tuhanmu yang mana Dia telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, di sini perintahnya umum, bukan untuk orang yang kafir saja sebenarnya. Memang di situ ada perbedaan pendapat ulama, ada yang mengatakan ayat ini turun atau ditujukan pada orang kafir saja, ada yang mengatakan ayat ini turun pada seluruh manusia secara umum kayak gitu. Namun pendapat yang lebih rajih atau pendapat yang lebih kuat adalah turun untuk semuanya kayak gitu, baik orang kafir ataupun orang mukmin. Nah, misalkan kalau seandainya ayat ini ditunjukkan kepada orang kafir, berarti Allah memang menyuruh mereka untuk beriman kepada Allah, karena mereka tidak mengingkari, karena mereka tidak beriman kepada Allah dan mengingkari ayat-ayat Al-Qur'an kayak gitu. Adapun ketika ayat ini ditujukan kepada orang mukmin, maksudnya adalah supaya mereka sabat, istiqamah dalam keimanan mereka dan ketakwaan mereka. Itu maksudnya. Nah, jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk al-ibadah, menyembah Allah Subhanahu wa taala yang maknanya adalah menjauhi seluruh larangannya dan melaksanakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ibadah itu mirip dengan takwa pengertiannya ya akhwat sekalian. Jadi apapun yang Allah perintahkan kita harus melaksanakannya, dan apapun yang Allah larang kita harus menjauhinya. Itulah maknanya ibadah. Dan kita sebagai manusia diciptakan memang untuk itu tujuannya. Tidak ada tujuan yang lain kayak gitu. Tujuan kita diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah firmankan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan manusia dan jin kecuali memang untuk beribadah kepadaku gitu. Walaupun ibadah ini sangat banyak macamnya ya akhwati ya, bukan hanya sekedar salat, saum, naik haji, bayar zakat, bukan hanya itu saja, bukan hanya ibadah mahdhah yang dimaksudkan seperti ini. Tapi lebih luas lagi cakupannya. Ada banyak sekali ibadah-ibadah yang ghairu mahdhah, yang tidak ritual gitu sifatnya, atau tidak ditunjukkan bagaimana tata caranya kayak gitu. Adapun kehidupan kita sehari-hari, misalkan kita makan, minum, tidur dan sebagainya, sangat-sangat bisa sekali dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita meluruskan niat kita. Misalkan nih kita makan supaya kita kuat untuk melakukan sholat, kemudian kita tidur agar kita bisa beristirahat dengan baik. Nanti setelah itu kita bisa beribadah juga dengan baik pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini kesimpulannya, mari kita berusaha kayak gitu kan. Apapun yang kita lakukan, apakah itu ibadah yang mahdhah, baik itu puasa sebagainya memang sudah ada aturan syariatnya, ataupun kegiatan kita sehari-hari, kita memberi makan anak misalkan, atau kita membersihkan rumah misalkan, atau kita minum aja sekalipun gitu kan, bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala apabila kita meluruskan niat kita. Udah kita gantungan aja niatnya kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya. Insyaallah akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, kemudian selanjutnya Allah katakan, "U'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Di sini Allah mengingatkan kita agar kita selalu beribadah kepadanya dengan alasan sebagai berikut. Jadi Allah memberikan alasan beberapa di situ kayak gitu. Yang pertama adalah karena Allah lah yang menciptakan kalian. Nah, ini adalah alasan yang paling utama kenapa kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini merupakan nikmat yang paling utama akhwati sekalian. Kita aslinya nggak ada. Habis itu Allah adakan. Nah, ini merupakan sebuah nikmat yang sangat besar sekali. Dengan adanya kita di dunia, ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan salah satu alasan yang paling beralasan sekali, atau yang paling besar sekali, atau yang paling kuat sekali, agar kita menyembah Allah Subhanahu wa taala saja dan tidak menyembah yang lainnya kayak gitu. Kemudian yang kedua, setelah Allah ciptakan kita, Allah tidak hanya membiarkan kita begitu saja di dunia. Ya udah diciptain habis itu ditelantarkan, enggak. Tapi di sini Allah katakan, "Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum." Subhanallah. Allah menciptakan kita bukan hanya sekedar diciptakan kemudian ditelantarkan, enggak. Tapi setelah itu Allah menjamin rezeki kita, Allah menjamin kesejahteraan kita di dunia. Allah berikan kita
anggota tubuh yang lengkap, mata, telinga, hidung, kemudian lidah untuk berbicara, tangan untuk bekerja, kaki untuk berjalan, agar kita bisa mencari sumber-sumber rezeki yang telah Allah hamparkan di dunia ini. Subhanallah. Jadi bukan hanya ditinggalkan begitu saja, tidak kayak gitu. Nah, kemudian dikatakan di sini, alladzi ja'ala lakumul arda firasya, yang mana Allah telah menciptakan bumi firasyan, terhampar kayak gitu, agar kita bisa hidup di situ, bisa hidup dengan layak. Subhanallah, akhwati sekalian, kalau kita pikirkan, kalau kita cermati dengan detail, bagaimana Allah menciptakan bumi itu benar-benar kompleks kayak gitu. Di situ ada gunung-gunungnya, di situ ada airnya, ada udaranya, ada oksigennya, karbon dioksidanya. Kemudian Allah juga menciptakan ada atmosfernya kayak gitu kan, agar tidak ada nanti meteor-meteor nyasar yang masuk ke bumi kayak gitu. Subhanallah. Kalau kita pikirkan, benar-benar sudah disiapkan untuk manusia hidup di situ. Berbeda dengan planet-planet lain, misalkan nih ada orang yang mengatakan, bisa aja kita tinggal di Mars, atau bisa aja nih kita tinggal di Pluto misalkan kayak gitu kan, atau di bulan kayak gitu kan, banyak sekali penelitian sekarang. Tapi tetap saja yang layak untuk manusia hidup itu adalah di bumi. Makanya Allah katakan, alladzi ja'ala lakumul arda firasya, tempat kalian hidup, tempat kalian bernaung, tempat kalian bisa mencari ma'isyah di situ kayak gitu. Nah, Allah menghamparkan bumi ini sehingga kita bisa tinggal di situ, bisa bikin rumah, kemudian kita bisa berternak, kemudian kita bisa berladang dan sebagainya. Allah juga menciptakan gunung-gunung. Memang sih di sini Allah menciptakan gunung juga, ada gunungnya, ada lembahnya, ada lautnya kayak gitu kan. Tapi itu sebagai pelengkap saja, karena aslinya memang kebanyakan atau secara umum bumi ini memang datar bentuknya kayak gitu. Tidak semuanya gunung dan lembah kayak gitu, sehingga bisa untuk ditempati oleh manusia. Dan begitu juga udaranya sudah Allah setting sedemikian rupa sehingga kita bisa bertahan hidup di bumi ini. Dan kita tidak bisa hidup di planet lain kayak gitu. Walaupun orang mengatakan bisa di bulan, tapi kan kita harus butuh oksigen ke bulan. Nggak bisa kita menghirup udara di situ gitu kan. Atau ke Mars gitu kan. Iya bisa orang hidup ke Mars gitu kan, ada astronot yang pergi ke Mars, tapi kan mereka harus bawa persediaan air ke situ kayak gitu kan, dan sebagainya. Nah, jadi di sini memang Allah mengatakan di banyak ayat, bukan ayat ini saja. Memang bumi itulah yang telah Allah siapkan untuk menjadi tempat tinggal manusia. Kayak gitu. Nah, kemudian selanjutnya Allah juga menciptakan langit sebagai atap. Langit sebagai atap bumi. Nah, ibaratkan kalau bumi itu rumahnya, berarti ada atapnya. Apa itu langit? Nah, langitlah sebagai atapnya, yang mana Allah menciptakan langit atau meninggikan langit itu tanpa adanya anadun atau tanpa adanya tiang-tiang. Subhanallah, ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan di langit tersebut banyak sekali yang Allah ciptakan makhluk-makhluk yang menjadi kebutuhan manusia. Misalkan nih Allah menciptakan matahari yang letaknya di langit, ada bintang-bintang, ada bulan dan sebagainya. Yang mana matahari ini menerangi kita. Cahayanya itu sangat bermanfaat bagi tubuh manusia. Ada vitamin-vitaminnya gitu kan, ada sinar-sinar ultraviolet yang sangat dibutuhkan oleh kebutuhan atau kesehatan manusia. Begitu juga ada bintang-bintang. Nah, bintang-bintang ini juga sangat dimanfaatkan manusia untuk perhitungan hisab atau perhitungan arah biasanya itu kan, kalau orang-orang yang pelaut itu ketika melihat jarak bintang, posisinya seperti ini, dia bisa menentukan arahnya kayak gitu, menentukan arah utara, selatan dan barat, dan itu bermanfaat bagi manusia. Dan Allah juga menciptakan bulan. Nah, peredaran bulan dengan matahari, nah itu juga dimanfaatkan manusia untuk menentukan hisab. Hitungan tahun, hitungan bulan kayak gitu. Nah, semuanya ada di langit. Jadi Allah tidak menciptakan segala sesuatu itu dengan sia-sia, enggak. Pasti ada manfaatnya bagi manusia kayak gitu. Nah, setelah itu bagaimana? Setelah itu Allah mengatakan wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum gitu. Dan Allah juga menurunkan hujan dari langit atau dari awan-awan, fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Kemudian Allah menumbuhkan atau mengeluarkan ats-tsamarat. Ats-tsamarat di sini maksudnya adalah tumbuh-tumbuh buah-buahan, rizqan lakum, sebagai rezeki bagi kalian semuanya. Nah, subhanallah, Allah menciptakan berbagai macam sekali buah-buahan, ada yang warnanya berbeda-beda, ada yang kuning, merah, hijau dan sebagainya dan semacamnya. Dan begitu juga rasanya pun juga berbeda-beda, ada yang pahit, ada yang manis, ada yang asam, ada yang tidak terlalu manis, ada yang tidak terlalu asam dan sebagainya, yang mana semuanya itu demi kebutuhan manusia. Demi kebutuhan manusia. Semuanya itu Allah ciptakan untuk manusia dan untuk kemaslahatan bagaimana manusia bisa bertahan di bumi ini kayak gitu. Nah, rizqan lakum, sebagai rezeki bagi kalian, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Oleh karena itu, karena sudah banyak nih yang Allah berikan rezeki pada kita, pertama, nikmat penciptaan manusia. Yang kedua, kita diberikan tempat tinggal di bumi. Selanjutnya kita juga diberikan sumber-sumber rezeki, yaitu kan dengan adanya thamarat tadi, buah-buahan, tanah yang bisa diolah, kemudian sumber-sumber penghidupan yang lainnya, maka fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Maka janganlah kalian jadikan bagi Allah itu andadan. Andadan di sini maksudnya adalah tandingan.
Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahui bahwasanya Allah lah yang menciptakan kalian kayak gitu. Jadi Allah memberikan sesuatu atau menyuruh sesuatu itu dengan ada alasan kayak gitu. Nih sudah saya ciptain kamu, sudah saya kasih kamu rezeki, sudah kasih ini kan tempat bumi sebagai tempat berpijak kayak gitu kan. Dan begitu banyaknya nikmat, maka fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Maka janganlah kalian bersyirikatkan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lain wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahui kayak gitu. Ya. Terlalu cepat ya. Ya. Saja. Alhamdulillah. Halo? Ya lanjut Ustazah, silakan. Oh ya, oke, siap. Aduh, ini karena kalau udah keterusan nih kadang lupa speednya. Maaf ya. Lupa kecepatannya. Oke. Nah, di sini kemudian Allah lanjutkan. Sampai mana tadi itu? Ya. Nah, jadi di sini Allah melarang kita untuk fala taj'alu lillahi andadan, untuk tidak mempersekutukannya. Jadi kita beribadah memang hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, minta tolong benar-benar hanya pada Allah Subhanahu wa taala saja. Jangan ada serikat-serikat lainnya. Misalkan nih, kita minta tolong pada Allah atau bermohon kepada Allah, tapi di sisi lain kita juga mengharapkan atau menginginkan atau mungkin terbesit di hati kita kita kayaknya sesuatu selain Allah ini ada kekuatan gitu loh maksudnya. Misalkan nih contoh-contohnya aja nih. Misalkan nih kita berobat kayak gitu kan. Kita berobat dengan perantaraan dokter alhamdulillah dan kita yakin bahwasanya penyembuh itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Namun di sisi lain kita ada ketergantungan di hati gitu, mengatakan bahwasanya kayaknya kalau bukan karena obat ini sih tidak akan sembuh deh kayak gitu. Terkadang ada kayak gitu loh ibu-ibu. Atau misalkan nih kita pergi ke orang pintar, nauzubillah, tapi insya Allah nggak ada yang di sini kayak gitu ya, ke orang pintar. Kemudian kita yakin memang sih yang menyembuhkan itu Allah, tapi di sisi lain kita kayaknya yakin bahwasanya benda yang diberikan oleh orang pintar tersebut seperti jimat atau apa gitu ya, itu juga mendatangkan manfaat kepada kita. Nah, jadi hal-hal yang besit-besit, yang kecil-kecil itu yang perlu kita iniin gitu, Bu. Atau yang perlu kita periksa banget diri kita gitu. Jangan-jangan ketergantungan saya bukan pada Allah nih. Misalkan nih kita udah berobat segala macam obat gitu kan, udah kita makan segala macam gitu kan, kita udah pergi ke dokter diberikan perawatan yang sebagaimana macam gitu kan. Dan kita yakin bosnya dengan obat itu kita sembuh. Tapi ternyata kita nggak sembuh-sembuh kayak gitu kan. Jadi kan seakan-akan kita gimana ya? Sudah agak bergeser nih kepercayaan kita gitu. Seakan-akan dari awal kita mengatakan sudah yakin bahwasanya yang menyembuhkan itu Allah, tapi karena ada obat-obat segala macam gitu kan, jadi kita sudah lebih tergantungnya kepada obatnya lagi gitu, sehingga lupa gitu bahwasanya yang menyembuhkan itu adalah Allah dan yang menciptakan obat itu ada pun juga Allah kayak gitu kan, dan Allah lah yang akan yang akan memberikan kekuasaan kayak gitu kan, apakah dengan obat itu kita sembuh atau enggak kayak gitu. Nah, pokoknya hal-hal kecil seperti itu perlu kita perhatikan akhwati sekalian. Jangan sampai ada terbesit hal-hal yang tidak diinginkan tadi gitu. Atau hal-hal yang menyerempet kepada persekutuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau misalkan nih misalkan saya gitu kan, terkadang ketika saya dulu berusaha untuk tamat kuliah gitu, saya berusaha segala macam gitu kan, menghafal apa segala macam. Kemudian ketika lulus kuliah, saya merasa bersyukur sekali, alhamdulillah ini atas berkat Allah Subhanahu wa taala. Tapi terkadang-kadang di hati itu ada, nah ini kan gara-gara usahaku, aku kan udah belajar siang malam, aku udah udah jungkir balik menghafal buku segala macam gitu kan. Terkadang ada hal-hal kecil yang menjadikan kita itu bukan meragukan kekuasaan Allah, tapi agak menyingkirkan kayak gitu. Seakan-akan memang segala sesuatu itu memang atas usaha kita, sehingga kita lupa bahwasanya memang kalaupun saya sudah menghafal banyak, sudah berjungkir balik dalam belajar, kalau Allah nggak izin juga tetap akan lulus kayak gitu kan, tidak akan berhasil kayak gitu. Nah, ini yang perlu kita waspadai, yang perlu kita koreksi diri kita masing-masing gitu. Ya, kemudian selanjutnya Allah mengatakan, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Baik. Mungkin kita persingkat saja di ayat terakhir ini. Allah menjelaskan atau memberikan tantangan kepada orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu, yang mana orang kafir Quraisy pada waktu itu tidak percaya kepada Al-Quran. Mereka mengatakan Al-Quran itu bukan dari Allah. Mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah sihir, mantra-mantra sihir, atau dongeng-dongeng dari nenek moyang terdahulu, atau itu merupakan kalam dari Nabi Muhammad SAW dan sebagainya. Pokoknya mereka tidak percaya itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, di sini Allah memberikan tantangan kepada mereka. Kalau memang kalian itu raibin, merasa ragu atas kebenaran Al-Quran ini yang telah kami turunkan kepada Rasulullah SAW, itu hamba kami,
Fa'tu bisurat min mithlihi, maka datangkanlah, cobalah kamu buat atau kalian buat satu surat saja yang pendek aja kayak gitu kan. Min mithlihi, seperti Al-Qur'an ini. Wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kemudian panggillah teman-teman kalian atau panggillah sekutu-sekutu kalian dari Tuhan-Tuhan yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa kayak gitu kan. Kalau kalian benar-benar mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu tidak dari Allah Subhanahu wa taala. Namun di akhir Allah katakan fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara u'iddat lil kafirin. Maka di sini Allah pastikan di akhir ayat kamu tidak akan pernah bisa selama-lamanya. Sebelumnya tidak bisa dan kedepannya sampai hari akhirat tidak akan pernah bisa juga mendatangkan ayat-ayat atau surat-surat semisal dengan Al-Qur'an. Nah, maka fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara. Maka berhati-hatilah kamu dengan neraka yang waquduhan nas wal hijarah, yang mana bahan bakarnya dari manusia dan hijarah, dari batu belerang. Nah, jadi jangan coba-coba mengatakan hal-hal yang tidak benar atau hal-hal yang menunjukkan pengingkaran terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian nggak sanggup, kalau memang kalian benar-benar ini gitu kan tidak bisa mendatangkan seperti Al-Qur'an, maka siap-siap aja masuk pada neraka yang waquduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya adalah manusia, orang-orang kafir tadi tersebut, wal hijarah yaitu batu-batu belerang. Di sini dikatakan al-hijarah, kenapa? Karena memang batu belerang itu fungsinya adalah untuk menambah rasa panas atau menambah gejolaknya api kayak gitu. Jadi bukan batu biasa di sini. Jadi al-hijarah itu batu yang sudah memiliki zat sulfur kayak gitu. Yang mana ketika dikecikan pada api dia akan menambah nyalanya api kayak gitu. Nah, u'iddat lil kafirin, yang mana telah Allah siapkan untuk orang-orang yang kafir. Sudah jauh-jauh Allah siapkan untuk orang-orang yang kafir. Jadi surga dan neraka itu udah ada dari sekarang, akhwat sekalian. Memang sih sebagian orang ada yang mengatakan, orang-orang Mu'tazilah itu kalau nggak salah golongan Mu'tazilah mengatakan bahwasanya neraka dan surga itu bukan makhluk Allah, belum diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun di ayat ini bisa kita pastikan bahwasanya surga dan neraka itu merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah siapkan dan sekarang pun sudah ada kayak gitu. Dan sebagaimana kita ketahui akhwati ya, dalam perjalanan Isra Mi'raj, Rasulullah dinampakkan oleh Allah bagaimana kondisi neraka, bagaimana kondisi surga dan sebagainya. Ini menandakan bahwasanya surga dan neraka itu memang benar-benar ada gitu. Tapi sebagian orang-orang kan mengatakan surga dan neraka itu cuma khayalan aja, nggak ada gitu kan. Padahal sebenarnya memang benar-benar ada. Toh Adam dari dulunya aja dari surga gitu kan, berarti dari dulu udah ada juga surganya gitu. Nah, u'iddat lil kafirin, yang disiapkan untuk orang-orang yang kafir. Nah, di sini maksudnya adalah disiapkan untuk orang-orang kafir agar mereka kekal di dalamnya. Jadi sebenarnya ya akhwat sekalian di sini tidak menunjukkan bahwasanya serta-merta neraka itu hanya untuk orang kafir aja, enggak. Sebenarnya orang-orang beriman pun juga bisa masuk neraka kayak gitu. Tapi hanya fatrah muhaddadah, hanya hanya waktu tertentu aja. Jadi di sini dikatakan u'iddat lil kafirin, disiapkan untuk orang-orang kafir yang kekal aja. Adapun orang mukmin juga bisa masuk neraka, misalkan orang-orang mukmin yang timbangan pahalanya lebih ringan daripada timbangan dosanya, maka Allah masukkan ke neraka dulu gitu kan, dibersihkan dulu, baru setelah itu diberikan syafaat, baru keluar dari neraka dan digiring menuju surga seperti itu. Nah, mungkin seperti itu aja kayaknya yang perlu disampaikan karena memang udah terlambat tadi ya. Mungkin demikian saja yang bisa disampaikan. Kita bisa langsung pada diskusi kali ya, sekalian ya. Kemudian saya serahkan lanjut ke moderator. Silahkan Ibu moderator. Alhamdulillah sudah selesai acara pemaparan hari ini. Kesimpulannya adalah ciri dari manusia ada 3, orang bertakwa, orang kafir, dan orang munafik. Orang munafik dikelompokkan menjadi 2, yaitu perumpamaan dengan api atau cahaya, dan perumpamaan dengan air hujan. Alhamdulillah semua itu tercantum di surat Al-Baqarah yang sudah dipaparkan oleh Ustazah Sabrina LCMA. Alhamdulillah. Selanjutnya di antara kita semua kalau memang masih kurang jelas boleh bertanya kepada Ustazah. Sekarang kita buka sesi pertanyaan, silakan. Siapa yang mau bertanya silakan. Ustazah mau tanya boleh? Ya silakan Umi, mudah-mudahan bisa dijawab. Kadang-kadang kita suka pernah bertemu orang bercerita misalnya kita ketemu orang yang pinter, dianggap orang yang pinter, beliau menyarankan misalnya kita suruh baca ini begitu loh Ustazah, itu termasuk syirik atau bagaimana Ustazah? Misalkan kita berobat gitu ya Umi ya? Iya betul. Yang disuruh bacanya baca apa Umi? Tergantung bacaannya sih sebenarnya. Pasti surat dari Al-Qur'an sih misalnya.
Bismillah misalnya 100 kali atau gimana gitu. Tapi beliau kan memberi obat-obatan juga gitu loh. Gimana? Termasuk syirik atau gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau seandainya yang dianjurkan adalah membaca ayat Al-Quran, sebagaimana kita ketahui, dalam banyak ayat Allah menyatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah obat bagi manusia, baik obat secara zahir ataupun obat dari penyakit batin. Jadi kalau seandainya yang disarankan adalah ayat Al-Quran, nggak masalah berarti Umi. Karena memang Al-Quran itu secara umum dia merupakan obat bagi manusia. Ayat-ayatnya merupakan obat bagi manusia, nggak masalah kalau memang yang disuruh adalah ayat Al-Quran. Misalkan, tapi berbeda dengan misalkan nih ada juga saya yang pernah dengar gitu ya Umi ya, disuruh baca Al-Quran tapi kebalik bacanya gitu. Pernah gitu, misalkan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, disuruh baca surat ayat kursi gitu kan, tapi bacanya kebalik dari belakang. Nah kalau itu kan memang nggak jelas gitu. Tapi kalau memang ayat Al-Quran memang benar-benar ada di Al-Quran, ya kita yakini Al-Quran memang merupakan obat bagi manusia, baik obat penyakit batin ataupun penyakit zahir. Insya Allah kalau menurut saya sih nggak masalah gitu nih kalau memang ayat Al-Quran. Wallahu a'lam. Tapi kadang-kadang misalnya gini, nanti suruh siapin ini, suruh dibuang ke, misalnya buang sial gitu kan, ada yang gitu ya. Gitu seperti itu. Jadi termasuk itu syirik kali ya. Buang sialnya bagaimana Umi? Ya, misalnya ini bajunya baju yang paling jelek atau baju yang suka dipakai, buang aja biar buang sial. Pernah ada seperti itu. Jadi saya bilang itu apa ya gitu. Kita akan nggak ini. Terus mereka ini ada juga yang memanggil wali-wali gitu, kirim doa supaya kita dapat syafaatnya, begitu gimana tuh? Iya, kalau untuk buang sial, wallahu a'lam memang sih saya nggak pernah dengar itu juga sih Umi, tapi setahu saya memang itu nggak muktabar ya. Memang Allah mengatakan bahwasanya manusia itu ya kita tidak boleh mempercayai kesialan gitu Umi. Nggak bisa kita kata hari ini saya sial. Dalam sebuah hadis kalau nggak salah dikatakan tidak boleh kita mengatakan hari ini hari yang sial atau baju ini baju yang atau benda-benda kita hubungkan dengan kesialan itu tidak boleh. Setahu saya nggak boleh gitu. Karena memang segala sesuatu itu Allah ciptakan bermanfaat kayak gitu. Kenapa kok kita katakan sial? Karena seandainya pun kita mendapatkan kesusahan di dunia ini, misalkan nih hari ini kita benar-benar anggaplah sial atau banyak musibah hari ini gitu kan. Ya tetap aja itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita disuruh untuk bersabar, disuruh untuk banyak beristighfar lagi kayak gitu. Jadi nggak ada yang namanya sial kayak gitu. Untuk mempercayai kesialan ini setahu saya itu nggak boleh gitu. Apalagi kita hubungkan dengan benda-benda. Bagaimana kita mengatakan baju sial sedangkan baju itu bisa untuk menutup aurat gitu kan? Saya nggak ini sih Umi. Kalau kita mau melaksanakan sesuatu kan ada sebagian orang begini. Saya mau melaksanakan misalnya suatu pernikahan, mau nanya sama orang pinter gitu tuh kan, itu semua hari bagus ya sebetulnya ya Ustazah ya. Iya, gitu kan ada yang begitu ya. Ya dihindari aja berarti Umi, jangan nggak usah menanyakan hal seperti itu. Insya Allah lah kalau seandainya kita sudah menetapkan hari, kita berdoa aja sama Allah semoga hari itu baik, semoga hari itu tidak ada banyak masalah kayak gitu kan, semoga hari itu cerah dan sebagainya. Ya nggak mesti ke orang pinter sih sebenarnya. Karena memang menghubungkan sesuatu dengan kesialan itu tidak dibenarkan dalam agama gitu. Nggak ada yang sial-sial di dunia ini. Gitu. Ya, karena dalam sebuah hadis dikatakan ya sama Umi. Karena dalam sebuah hadis dikatakan ya Umi, orang mukmin itu ajaban li mukminin gitu. Ada disebutkan dalam sebuah hadis, maka sungguh ajaib atau sungguh takjubnya keadaan seorang mukmin ini. Ketika dia mendapatkan kesusahan, anggaplah tadi dalam kutip kesialan kayak gitu ya. Nauzubillah, sebenarnya kita tidak menggunakan bahasa ini ya, tapi cuman kita ibaratkan aja gitu kan. Anggaplah ketika dia mendapatkan kesusahan, misalkan hari itu dia kena musibah atau apa segala macam, itu merupakan nikmat juga dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah menyuruh dia untuk bersabar dan banyak beristighfar. Kemudian ketika dia mendapatkan kesenangan, misalkan dapat rezeki yang banyak hari itu, kemudian mendapatkan kebaikan-kebaikan di hari itu, maka berarti Allah menyuruh dia untuk banyak bersyukur kayak gitu dan banyak mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ada yang sia-sia di hidup ini. Nggak ada kita katakan musibah ini kesialan, oh ini tidak kesialan, enggak. Semuanya insya Allah sama di sisi Allah Subhanahu wa taala dan tergantung bagaimana cara kita menyikapinya aja kayak gitu. Kalau dapat musibah kita bersabar, ya kalau kita dapat nikmat kita bersyukur gitu aja sih sebenarnya. Insya Allah dua-duanya dapat pahala gitu. Jadi nggak ada yang namanya sial-sial. Insya Allah. Ya, terima kasih Ustazah. Ini ada yang bertanya Umi Neneng, silakan Umi Neneng, silakan. Umi Neneng, silakan kalau mau bertanya. Ini dia udah tangannya udah nunjuk nih. Umi Neneng, silakan. Atau yang lain silakan.
Gimana Umi, semuanya puasanya lancar lah ya insya Allah. Alhamdulillah. Ini Umi Neneng belum bisa. Bu Neneng silakan Umi Neneng. Kayaknya Umi Neneng belum buka mikrofonnya deh Umi. Oh iya belum dibuka ya, tapi dia tunjuk tangan itu mau bertanya. Ya, mungkin yang lain dulu silakan. Siapa yang mau bertanya silakan. Ada yang bertanya? Para jamaah silakan. Kalau tidak ada. Udah, alhamdulillah. Berarti Udah ngerti semua berarti ya. Alhamdulillah. Ya mungkin bisa nggak Umi saya tambahin satu aja. Ini adalah permasalahan kayaknya yang sering beredar atau sering terbicarakan kayaknya deh. Iya. Tambahan satu aja Umi. Nah, ini waktu saya kecil-kecil itu Umi, saya ingat waktu kecil-kecil itu dengar gitu kan ada ayatnya kan, ya kadul barqu yakhtafu absarahum, apa tuh? Nah, au kasaybi minas sama'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iki hadaral maut wallahu muhitun bil kafirin. Nah, ini kan perumpamaan orang munafik tadi ya. Berada di pada hujan yang deras, kemudian ada dalam kegelapan, kemudian ada petir yang menyambar-nyambar, ada suara guruh yang menggelegar, kemudian yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim, dan mereka meletakkan telinga mereka atau tangan mereka di telinga kayak gitu kan. Nah, dulu waktu saya kecil, saya pernah dengar gitu, tapi nggak tahu lah asalnya dari mana. Jadi katanya kita kalau dengar petir nggak boleh nutup kuping kayak gitu, karena disamakan dengan orang-orang munafik kayak gitu. Pernah dengar nggak Umi? Itu dulu. Ini waktu kecil misalnya kita nggak boleh berdiri depan pintu, salah satunya gitu. Nah, kalau untuk berdiri di depan pintu itu mungkin masuk akal ya Umi ya, karena memang kilat kalau mendapatkan sesuatu yang berdiri atau yang agak tinggi posisinya dia akan menyambar gitu kan. Tapi kalau untuk menutup telinga itu sebenarnya ya nggak ada dasarnya juga larangannya. Berarti bukan berarti kita nggak boleh juga nutup kuping kalau kita dengar suara yang sangat menggelegar, enggak gitu. Kenapa? Karena memang ayat ini ditujukan untuk orang munafik, hanya perumpamaan aja gitu, bukan merupakan larangan. Kalau dengar petir kita nggak boleh kayak gini gitu, enggak juga kayak gitu. Jadi mungkin ini menepis anggapan-anggapan dulu lah waktu saya kecil gitu kan. Kalau dengar petir nggak boleh ditutup nih, nanti sama orang kafir kayak gitu kan, atau sama orang munafik gitu kan. Nah, jadi itu adalah anggapan-anggapan yang setelah saya baca-baca gitu kan, nah itu tidak benar kayak gitu. Nggak mesti seperti itu juga. Kenapa? Karena ini maksud ayatnya beda, konteks ayatnya beda kayak gitu. Ayat ini bukan melarang kita untuk melakukan itu, enggak. Ini hanya perumpamaan kayak gitu. Aja sih Umi kayaknya. Neneng sudah masuk, silakan bertanya, silakan Umi Neneng, dibuka mute-nya dibuka, dibuka. Mute-nya dibuka Bu Neneng. Mute-nya. Videonya dibuka, mute-nya buka, mute. Ininya. Nggak bisa, ditulis aja, ditulis di WA, diketik aja, diketik aja sayang, kalau mau nanya silakan. Ini tinggal dibuka mute-nya doang sih. Atau mungkin nggak fungsi mikrofonnya. Oh ya, gimana ya? Ntar saya ini diketik aja, diketik. Iya, sambil nunggu, silakan ada yang mau bertanya lagi, silakan ibu-ibu, mumpung lagi ada ustazah, enak juga ditulis aja, ditulis. Umi, siapa lagi mau bertanya silakan. Enak ini kita langsung ke ustazah yang bisa apa? Insya Allah bisa dijawab sama ustazah. Kalau bisa dijawab gitu nih. Kalau enggak ditangguhkan dulu gitu. Nah, tergantung. Iya, tentang surat Al-Baqarah, alhamdulillah. Kalau Umi, kemarin puasa gimana Umi? Mulainya hari apa, Mi? Saya ikutan pemerintah hari Minggu. Ya sama saya juga sih. Iya, jadi ya udah ikutin pemerintah aja hari Minggu gitu. Jadi ya ikutan aja. Habis kita mau ikutin siapa? Iya. Betul. Tapi di sini ada perbedaan juga, malah deket kampung sebelah dia ada yang hari Sabtu gitu. Tapi ya nggak masalah sih, orang kita sama-sama Muslim ya, gitu aja. Iya, betul. Debatin. Umi tinggal di mana, Umi? Saya di Cengkareng. Oh,
di Cengkareng, di Jakarta Barat, Insya Allah. Saya juga sama ibu sendiri juga beda gitu. Ibu saya Muhammadiyah kan, jadi mulai Sabtu, saya mulai Minggu. Ya nggak masalah juga ya, kita beda-beda inilah ya pendapat. Alhamdulillah. Ya, satu akidah sama-sama Islam. Kita kalau berdebat aja nanti jadi ini ya, ini sendiri. Oh ya, itu apa kalau sambil ini nanya juga, ada yang bilang apakah benar sebetulnya tidak ada sholat sunah-sunah yang gimana-gimana gitu, karena ada hukumnya doif katanya gitu. Apakah benar Umi Ustazah sambil di luar ini ya? Sholat sunnah yang tarawih gitu maksudnya Umi? Misalnya gini, sholat tobat, sholat apa gitu. Katanya kan di sholat wajib juga kita sudah sudah minta tobat, minta ampun begitu. Terus atau sholat kodok katanya gitu. Apakah benar Umi? Oh, itu dah Umi. Kalau masalah masuk kepada qadha salat itu Umi, ini kita masuk pada perbedaan ranah fikih gitu Umi. Oh gitu ya. Ya, masuk pada perbedaan fikih. Memang sih kalau untuk Syafi'iyah dia mewajibkan qadha gitu. Kalau ada sholat-sholat yang ketinggalan di zaman dulu atau di waktu-waktu sebelumnya, kita disuruh untuk qadha pada waktu yang sama gitu. Kalau untuk Syafi'iyah setahu saya, atau mazhab Syafi'iyah. Sedangkan mazhab yang lain ada yang mengatakan ya nggak mesti, kita perbanyak taubat aja sama Allah, mudah-mudahan gitu kan Allah mengampuni dosa kita gitu. Jadi di sini masalah khilafiyah aja Umi, perbedaan pendapat aja kayak gitu kan. Ini Umi Nenek udah nulis Ustazah katanya kalau ada ayat kursi katanya ditulis terus dilipat jadi buat jimat. Ya, gitu ya Umi. Bagaimana? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk masalah ayat kursi yang dilipat dan ditanam dan sebagainya, wallahu a'lam Umi, ini saya menjawab sesuai dengan pengetahuan saya aja ya Umi. Mungkin bisa jadi ada ilmu yang lain, wallahu a'lam gitu kan. Tapi setahu saya, yang namanya ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran itu untuk dibaca dan untuk dipahamin gitu Umi. Bukan untuk dijadikan bukan untuk dijadikan penangkal-penangkal gitu Umi. Jadi kalau seandainya kita takut sama jin, ya udah kita baca aja langsung surat ayat kursinya, langsung dilafazkan aja kayak gitu. Karena dengan melafazkan. Itu gini, ayat kursi ditulis lalu dilipat dalam foto orang yang pernah menyakiti, lalu ditanam, itu hukumnya bagaimana katanya? Masya Allah. Tergantung tujuannya buat apa itu Mi, kalau mau tahu dulu. Tujuannya mungkin apa ini ya? Ini nggak tahu ini. Tergantung tujuannya ya itu. Ya. Tujuannya balas dendam atau menyakiti atau menundukkan, kita nggak tahu juga ya maksudnya kali. Iya, tergantung maksudnya itu tujuan dan apanya. Tapi bisa subhanallah. Ya subhanallah ya Umi. Islam itu kan kompleks sekali Umi. Islam mengajarkan syariat, mengajarkan ibadah, mengajarkan sholat, puasa, zakat dengan rukun-rukunnya. Dan selain itu Islam juga mengajarkan kita tentang akhlak ya. Jadi bukan hanya ibadah saja, kita juga ada yang namanya akhlak atau muamalah antar sesama manusia. Di dalam akhlak ini juga sangat kompleks sekali Umi. Tentang muamalah kepada manusia ini kompleks sekali gitu aturannya. Ada yang namanya kita harus sabar, ada yang namanya menghindari dengki gitu kan, rasa dendam, harus jujur kayak gitu kan, tidak boleh bohong dan sebagainya. Jadi kalau untuk masalah seperti itu ya tergantung niat sih. Kalau seandainya tadi kita niatnya memang untuk balas dendam ya nggak perlu jauh-jauh lah. Insya Allah kita mencoba aja lah untuk mengikhlaskan kayak gitu. Dan kalau seandainya niatnya untuk balas dendam dan menyakiti, ya kita juga salah menggunakan juga itu berarti. Kenapa kalau kita menggunakan ayat Allah yang mana Allah itu menurunkannya fungsinya bukan buat itu gitu loh. Berarti kita menyalahgunakan kalam Allah berarti kalau menurut saya. Kalau seandainya tujuannya untuk balas dendam. Kenapa kok kita meniatkan seperti itu? Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran ini sebagai kabar gembira, sebagai berita, sebagai petunjuk, kayak gitu kan, yang baik-baik semuanya. Nggak ada disyariatkan untuk ya hal-hal yang seperti tadi itu, kayak gitu. Wallahu a'lam, setahu saya. Tadi saya kira buat penangkal jin. Kalau penangkal jin lebih baik kita ucapkan aja, nggak usah pakai kertas-kertas deh. Saya itu kesel, sekarang sadar kalau salah. Khair, insya Allah, Umi. Nggak apa-apa sih, Umi. Biasa itu namanya manusia kan ada kadang-kadang lupa gitu kan, nggak masalah ya. Kalau seandainya niatnya untuk balas dendam sebelumnya ya udah sekarang kita istighfar banyak-banyak aja, insya Allah Allah mengampuni apa yang kita lakukan atau mengampuni niat-niat jelek kita. Kalau seandainya memang kesel ya udah
dimaafin aja lah Umi, akan lebih baik, akan jauh lebih baik Umi. Hati kita lapang, kita tidak terbayang-bayangi dengan hal-hal yang jelek gitu kan. Misalkan ya ada orang jahat, ya udah maafin aja deh. Kalau dimaafin, pertama kita dapat pahala. Yang kedua, pikiran kita tuh nggak mikirin dia terus gitu loh. Ya udah biarin aja. Atau di dunia ini pasti manusia mendapatkan dua yang tadi itu kan. Kita di dunia itu akan lepas dari dua hal gitu Umi. Kalau nggak kita disakitin, kalau nggak kita seneng. Kalau nggak kita dijahatin orang, kalau nggak kita dapat nikmat. Antara dua itu aja. Antara dua itu gitu. Jadi memang sih di dunia ini bukanlah surga kayak gitu ya, akhwati sekalian, umi-umi sekalian. Kita nggak hidup di dalam surga yang semuanya kesenangan aja, enggak gitu. Allah menciptakan bala, musibah dan sebagainya itu ya buat menguji kita mau sabar atau enggak. Kalau kita disakitin orang, kita mau sabar atau enggak. Atau kalau kita dapat nikmat, kita mau syukur atau enggak. Ya antara dua ini aja, kalau enggak ini, kalau enggak ini gitu. Jadi cara menyikapinya, insya Allah kita berusaha ya, sama saya pun yang ngomong ini juga berusaha gitu ya Umi, saling mengingatkan kita. Kalau mendapatkan hal-hal yang tidak enak dari orang lain, jadi dimaafin aja gitu Umi. Insya Allah tidak akan berkurang pahala kita kalau kita memaafin orang gitu. Insya Allah akan mendapatkan pahala yang jauh lebih besar lagi. Satu lagi ya, ya Umi, sama Umi. Ya ketika kita diamanahkan seseorang menceritakan sesuatu, dia punya masalah sampai mau meniat yang misalnya melakukan hal yang negatif, kita diamanahkan tidak boleh cerita sama orang lain, tapi kita juga nggak punya solusi. Akhirnya kita cerita sama orang yang mungkin ilmu agamanya lebih oke, jadi kita cerita karena kita maksudnya biar menasihatin ke dianya itu biar dia tidak melakukan hal yang negatif. Itu termasuk kita menjaga amanah apa tidak ya? Oh, itu Umi, ini permasalahannya masalah Umi sendiri atau masalah orang lain? Di keluarga ada seperti itu. Berarti orang curhat ke Umi, dia pesen jangan curhat ke orang lain kayak gitu, Umi? Nah, bilangnya gitu, tapi dia kita dengar cerita dari orang bahwa dia mau melakukan sesuatu hal yang negatif, yang benar-benar menyelamat jiwa dia gitu loh. Jadi kan kita juga takut cerita sama kita bingung, dibilang tidak boleh cerita sama orang lain. Tapi gimana ya? Kita juga nggak tahu solusinya gitu aja sih sebetulnya. Gitu. Berarti solusinya gini Umi, kalau seandainya memang Umi juga nggak tahu memberikan solusi seperti apa, dan memang Umi butuh untuk minta saran daripada orang lain atau dari orang yang lebih berilmu misalkan gitu, Umi, nggak masalah Umi cerita, tapi Umi jangan kasih tahu siapa orangnya, di mana kejadiannya, gitu aja sih Umi. Insya Allah itu kan tidak hibah artinya. Berarti Umi tidak melanggar janji tadi, tidak melanggar amanah. Insya Allah kalau Umi hanya menanyakan kasus gitu lah. Ada orang kayak begini gitu, tapi nggak disebutin, oh itu dia teman saya loh, orangnya itu tinggal di situ, cirinya gitu Umi. Kalau seandainya menanyakan secara umum, insya Allah tidak melanggar janji sih Umi. Kan kalau kita nanya tentang permasalahan kepada seorang ustadz gitu kan, atau kepada orang yang ini gitu kan, yang pakar di bidangnya, kan kita hanya menyampaikan masalah gitu, tidak personal yang kita ini gitu. Wallahu a'lam sih Umi. Ya. Terima kasih saja ininya jawabannya, semoga kedepannya lebih baik. Karena mungkin waktu sudah mau memasuki waktu zuhur saja ya. Iya, Mi. Ya nggak apa-apa, Mi, kita selesaikan saja. Alhamdulillah hari ini kita sudah mendengarkan tausiah, mudah-mudahan dapat dapat bermanfaat buat kita semua. Silakan. Ditutup. Kita tutup dengan membaca Ustazah, ditutup sama Ustazah dulu kali ya, Ustazah ya, silakan. Oke, siap Umi. Baiklah akhwati sekalian, demikian saja yang bisa kita sampaikan. Semoga silaturahmi ini terus berlanjut dan kita bisa diskusi bareng-bareng lagi ke depannya. Kita tutup saja, kita akhiri saja dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran lakum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf kalau saya ada salah-salah sebagai moderator, Ustazah masih belajar terus untuk sama-sama Umi. Saya minta maaf juga kalau ada penyampaian yang kurang pas atau kecepatan ngomongnya biasanya. Jadi pengalaman. Terima kasih Ustazah sudah mendengarkan keluhan-keluhan kami semua. Insya Allah kedepannya kami lebih baik lagi Ustazah. Alhamdulillah. Sama-sama Umi ya. Amin. Teman-teman sudah hadir pada kajian hari ini, mudah-mudahan pada sehat semua ya, insya Allah. Ya amin, Umi. Kita tutup ya semuanya, mohon izin live. Assalamualaikum. Ya Umi, ya. Waalaikumsalam.